sini mewakili kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari makalah yang kami buat, yaitu yang berjudul tentang peranan sikap orang tua terhadap anak yang dibimbing oleh Bapak dosen Sobari Waluyo, MPDI. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Puput Aprianti sebagai pemateri, Royani Fuada sebagai pemateri, saya sendiri Rizky Dwi Lestari sebagai moderator, dan yang terakhir Cynthia Wahyuni sebagai pemateri. Langsung saja kita akan memaparkan materi dari satu persatu pemateri kita. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang pemanjaan yang berlebihan. Sikap ini sering terlihat pada ibu yang cukup banyak waktu dan memberikan seluruh waktunya untuk merawat anaknya. Seluruh perhatian dicurahkan terhadap anaknya. Anaknya terlalu disayang, dilindungi, dikuasai, dan dimanja oleh ibunya atau siapa saja yang sering berhubungan dengan anak tersebut. Adapun beberapa sebab pemanjaan orang tua terhadap anak. Yang pertama, pemanjaan yang murni, karena mereka memang terlalu menyayangi anak atau cucu. Yang kedua, pemanjaan sebagai reaksi. Orang tua yang menolak anaknya, lalu ia merasa bersalah dan memanjakan secara berlebihan pada waktu-waktu tertentu saja. Adapun akibat orang tua yang memanjakan anak dengan berlebihan. Yang pertama, perkembangan emosi yang terhambat anak tetap bersifat kekanak-kanakan. Yang kedua, menangis dan menuntut supaya keinginannya sendiri terpenuhi. Yang ketiga, menuntut hal-hal yang di luar karena semua keinginannya bisa terkabul. Yang keempat, mudah menangis dan marah kalau permintaannya kurang cepat terpenuhi. Dan yang kelima, tidak mudah bergaul dengan anak lain karena minta perhatian terus-menerus dan tidak kooperatif. Cara penanganan terhadap anak yang terlalu dimanja. 1. Orang tua harus merencanakan suatu cara pendidikan yang pasti dan tegas, konsisten dalam menjalankan rencana tersebut. Yang kedua, orang tua memuji dan memenuhi keinginan dan kelakuan yang baik dan lebih dewasa. Yang ketiga, orang tua menyadarkan anak akan keuntungan-keuntungan sikap dan tingkah lakunya yang masuk akal dengan cara menolak dan tidak mengabulkan permintaan anak yang bertentangan dengan rencana orang tua. Yang keempat, anak harus diyakinkan bahwa ia tetap memperoleh kasih sayang dan akan memetik manfaat dari cara pendekatan yang orang tua tegaskan ini. Dan yang terakhir, pada anak yang lebih besar perlu diterangkan bahwa perubahan sikap orang tua dengan segala ketegasan adalah demi kebaikan anak itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin kekurangan rasa kasih sayang. Kadang-kadang tanpa disengaja, orang tua itu kurang memberikan kasih sayang terhadap anaknya. Mungkin juga orang tua sudah merasa memberikan kasih sayang, ternyata anaknya tidak memperoleh kasih sayang. Memang sulit untuk menentukan apakah sudah cukup rasa kasih sayang tersebut. Perasaan tidak disayang ini akan menimbulkan akibat kepribadiannya. Sikap kekurangan kasih sayang dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, sikap orang tua yang tidak menyenangi anaknya. Yang kedua, sikap kurang rasa kasih sayang dapat timbul juga apabila sebagai berikut: ibu sibuk di luar rumah atau bekerja. Minat ayah tercurah pada pekerjaannya. Selanjutnya, sikap acuh tak acuh orang tua tiri, di mana orang tua kandung tidak berani memperlihatkan kasih sayang terhadap anaknya sendiri karena mengetahui bahwa ini tidak disetujui istri atau suami yang baru. Selanjutnya, akibat dari kurang kasih sayang terlihat dari sifat anak. Yang pertama, tidak yakin pada diri sendiri dan selalu merasa rendah diri. Yang kedua, bila bertambah umurnya, ia semakin tidak dapat menerima rumahnya. Yang ketiga, kekurangan rasa kasih sayang orang tua pada anak masih kecil disebut haus akan cinta pribadi.
menjelaskan tentang pertentangan antara orang tua dan anak. Seringkali orang tua kita, bahkan ibu atau ayah, sering bertentangan karena pemikiran orang tua dan ayah itu berbeda. Jadi dari akibat pertentangan orang tua tersebut, hal ini akan bergantungan kepada satu, kesadaran dan pengertian anak akan situasi yang berhubungan dengan umur dan juga kepekaan pada mental. Yang kedua, berhasil atau gagalnya orang tua dalam menyembunyikan pertentangan tersebut. Jadi jika orang tua kita, ayah atau ibu itu sedang bertentangan, diusahakan anak tersebut tidak mengetahuinya. Yang ketiga itu tergantung kepribadian orang tua. Keributan orang tua akan mengagetkan atau membingungkan anak tersebut karena dia juga akan merasa bingung, akan mengikuti ayah atau ibunya. Untuk menyelesaikan masalah di atas, jadi yang pertama, tahap pertama yaitu orang tua berusaha bila mana terjadi perselisihan tidak diketahui oleh anaknya. Jadi jika orang tua sedang ribut atau pihak ayah dan ibu sedang ribut, diusahakan anak bisa tidak tahu masalah itu atau disembunyikan. Yang kedua, orang tua berusaha mendidik anaknya dengan konsisten, dengan ketentuan yang tegas, sering diingatkan. Yang ketiga itu orang tua berusaha supaya anaknya tidak mengambil kesimpulan mengenai kesalahan orang tuanya, seperti orang tua misal mengajarkan A dan bapak atau ibu mengajarkan A atau B, itu harus dipilih mana yang baik untuk disalurkan kepada anaknya. Dan yang terakhir itu memberikan bimbingan agar anak mengubah sifatnya mengenai situasi di rumah, dan ia harus diyakinkan bahwa situasi di rumah bukan kesalahan anak, supaya anak tidak merasa bersalah lagi. Seperti halnya anak membuat kesalahan di rumah, jadi pihak ayah atau ibu itu tidak boleh menyalahkan. Ini saya akan membacakan kesimpulan dari seluruh makalah yang kami buat, yaitu bahwa setiap anak memiliki sikap dan sikap yang berbeda-beda dalam berperilaku. Tergantung bagaimana cara orang tua dalam memperlakukan anak itu di lingkup keluarga. Jika orang tua memperlakukan dengan sangat manja dan semua yang diinginkan terpenuhi, maka mau tidak mau akan membawa dampak yang tidak baik pada perubahan perilaku anak tersebut. Selain memanjakan, jika orang tua tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak, itu juga akan berdampak buruk bagi perilaku anak tersebut, yaitu anak tersebut kurang dalam mendapatkan kasih sayang. Yang terakhir yaitu sikap yang muncul permasalahan pada diri anak adalah permasalahan pertentangan antar orang tua, di mana kedua orang tua memiliki selisih paham dalam berpendapat ataupun dalam menyikapi sesuatu. Permasalahan seperti itu akan merasakan dampaknya yang negatif dikarenakan sering melihat orang tuanya yang tidak sependapat. Segitu saja dari saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila dalam kelompok kami bertutur kata banyak kesalahan dalam pengucapan dan banyak kekurangan, masih banyak memerlukan saran. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.